ya mungkin bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan gue nggak tahu ya. Cuma di satu sisi ya saat lo tahu itu salah gitu, lo tahu dulu lo itu salah gitu. Kan yang susah tuh ya, lo tahu itu salah tapi lo nggak mau ngaku salah karena egois. Gitu. Lo tahu nih nyakitin kakak lo gitu ya, tapi lo nyari-nyari masalah bilang kakak lu suka dibanding-bandingin nih, lu punya baju bagus gua nggak punya. Semua masalah yang lu unek-unek tapi efeknya adalah negatif ke diri lu sendiri gitu. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Yo, what's up bro? Kenalkan, nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam di Pojur, hands up. Kita bahas lagi tentang obrolan ajaib. Gue pengen denger curhat lu yang sangat ajaib. Di sini bukan aib, bukan masalah gaib-gaib. Lu channel sini siang sampai pagi sampai maghrib. Lu tahu di sini. Lu nonton di sini orang-orang sampai penasaran, ada yang sampai ngintip. Lu dapat ilmu, pasti lu dapat ilmu yang keselip. Lu nonton nih, channel ini masih wajib ya. Lu dapat hadiah ntar mobil Jeep. Ngomong siapa yang mau ngasih hadiah mobil Jeep? Ya, insya Allah kalau gue udah kaya. Amin. Enggak, tapi ini yang unik nih. Apa? Dia selalu ganti-ganti konsepnya nih. Iya. Ya, yang kemarin ya. Gue habis latihan nih. Taekwondo ya. Ini gebek nih. Taekwondo. Di Samsak, taekwondo. Emang Taekwondo pakai beginian. Enggak, ini kungfu campuran. Campuran. Sama capoeira juga. Oh gitu ya. Jadi semua negara ada. Oh gitu. Capoeira, silat, Pakai beginian. silat. Udah pakai beginian. Rusuh nih. Rusuh nih. Terus. Gue nih, brother gue nih. Cina, Jepang. Setahu gue bang, taekwondo tuh ini bang, kaki bang. Ini domestik. Bruce Lee. Bencun, apa namanya? Ya domestik dah. Jepang. Jet Kundo. Domestik. Taekwondo, Korea. Capoeira, Brazil. Tapi lu banyak belajar bela diri. Itu buat apa lu mau ikutan MMA, UFC? Lu mau mukulin orang ya bang? Enggak, udah umur nggak cukup gua. Gua ngelatih aja. Oh, lu ngelatih juga ya? Tapi ngelatih bareng sama senior, gua asistennya. Gua nggak bisa teori. Oke, sorry. Ini biar kita suaranya jelas di sini aja. Sini aja. Ya, susah amat sih. Kayak Mas Heri susah. Oh iya, bisa. Lu nggak boleh gitu loh. Mas. Oh sini. Iya. Udah ngomongin Mas Heri. Gini kan. Dia nih sebenarnya memang ya yang gue tahu dia belajar bela diri, tapi buat film. Oh, buat film. Buat jadi fighter. Iya benar. Stuntman ya. Stuntman. Iya, dia pernah jadi stuntman juga. Gua ada syuting. Iya pernah. Iya, naik motor. Sinetron jatuh. Iya, jatuh. Wis, keren. Gimana bang? Rasanya gimana itu jatuh tuh? Jatuh di lumpur, cuma kotor doang. Kotor doang, nggak sakit nggak? Udah gitu doang. Tapi gua ajarin tekniknya ya. Iya. Oh, jatuhnya gimana? Tapi kalau duluan nih bang, kalau duluan. Iya, jadi emang. Gua mikiran tuh kali itu, gua jatuh motor nih sakit kayaknya. Ya kenceng ngomong lo, jangan. Gua pikir sakit kagak ya nih. Wah, bismillah. Gua tahu gua ada jatuh udah pernah ya. Oh iya dah. Pas kali cuma satu tik doang, enggak ulang-ulang. Widih, kaget diajak profesional banget. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol Ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang bahas soal kehidupan yang ajaib. Yes, ya. Nih, tadi kan kita ngomongin sedikit film nih. Ini juga ginian. Kan lo kemarin cerita sama gua kalau ada film bagus lah ya. Iya. Apa sih namanya? Ipar adalah maut ya. Wah iya. Ya lo tau Ben? Wow. Ya, oke. Pengen nonton gua ntar. Itu filmnya udah ada belum sih? Udah. Katanya udah ya. Udah. Tayang. Katanya itu kisah nyata. Oh, kisah nyata. Itu kisah nyata dari netizen dibikin film. Sambil ngopi ya. Gua belum pernah nonton tapi gua tahu jangan ceritanya di TV berita. Curhatan. Oh, curhatan dibikin film. Talk show. Viral dulu ya. Viral dulu di TikTok, bisa dibikin film. Gua pengen nonton tuh. Nah, oke. Ini gue cuman pengen bahas aja nih sebelum kita nonton. Orang-orang kan biasanya kalau ngebahas film nge-review ya, nge-review hasil filmnya, kan? Gue cuman mau ngebahas nih film sebelum kita tonton ini film, gitu loh. Gue memang niat nonton. Insya Allah sih gue besok ya. Iya. Besok gue insya Allah nonton. Nah, gue mau ngebahas lo untuk sudut pandang dari judulnya aja kayaknya bisa agak nyeleneh ya. Iya, dan bisa kita bahas nih judulnya Ipar Adalah Maut. Cuman yang gue nggak tahu nih apa iya di dalam cerita itu
ada kejadian yang mati gitu loh. Okay. Yang pas away gitu kan di salah satu aktornya. Atau apa namanya pemeran di situnya gitu loh, karakter di situnya. Nah ini yang gue nggak tahu gitu loh. Nah sedikit cuplikan sih gue nonton ya, kayaknya ada adegan sure ya. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa kayaknya karena KPI kan. KPI, betul. Ya mungkin sedikit di penggalan film lah, dimanain gitu lah, pakai transisi kemana gitu. Nah ini lo Ben, tadi kan lo katanya udah nonton di film-film. Apa yang lo lihat dari situ? Film apa yang bahas film tadi? Iya. Nggak masa Doraemon. Iya. Bukan, gue belum nonton tapi tahu ceritanya aja. Nah itu maksudnya. Itu apa sih? Cerita apa sih? Takutnya spoiler lagi. Kagak, kan lo belum nonton. Iya, ya ceritanya ya itu dia kisah nyata dari netizen bercerita kita akan dibikin film gitu yang gue tahu. Gitu. Udah tahu di talk show TV. Wah boleh juga nih, terus ada yang orang katanya di selebgram gue ngeliat ada orang nenek-nenek sampai yang masuk rumah sakit gara-gara emosi nonton itu katanya. Itu film itu katanya bikin emosi, bikin kesel, bikin gondok. Wah, bikinnya itu ya filmnya bikin gondok. Nah, gue penasaran. Kok apa segitunya ya kan? Kalau bikin gondok jangan lo ntar gondokan lo. Gondok tuh kesel, emosi. Sampai nenek pada darah tinggi langsung drop tuh rumah sakit. Ada di seri itu sih marketing. Itu sih marketing deket aman. Iya. Itu sih marketing, enggak usah nunduk-nunduk Ben. Itu mah aman. Di sini mah kenceng. Ini kan bagus nih punya Mas Heri. Nah, oke kan. Yang lo tahu nih. Kan lo kemarin juga sempat cerita sama gua. Lo mungkin nonton cuplikan trailernya atau apa gitu. Apa yang lo tahu? Awalnya itu gua tahu dari cewek gua, Bang. Ternyata cewek-cewek nih yang stalking TikTok. Cewek yang suka gitu. Ini ada satu film gitu kan yang memang dari TikTok yang viral. Apa sih gitu. Ceritanya kan mengenai ya hubungan rumah tangga yang dirusak bukan sama orang luar, tapi sama keluarganya sendiri, yaitu adik ipar, kan gitu kan. Mungkin sekilas tuh gue denger begitu kan. Terus waktu itu apa nih gitu kan. Ini kan sebenarnya kasus sosial yang memang ya kita banyak lah common keluarga yang memang circle-nya memang punya adik ipar, cewek ataupun cowok. Terus juga lu punya saudara atau enggak lu punya tetangga gitu kan. Ya sebenarnya kita nggak bisa bayangin sih ya di situasi yang kayak gitu kan. Nah waktu itu gue coba tuh lihat-lihat di YouTube kan, lihat di YouTube nggak sampai selesai sih Bang, gue ngeliat cuplik-cuplikannya aja gitu kan. Memang yang dilihat memang framingnya keluarganya itu memang keluarga yang beriman gitu ya, maksudnya pakai taat beribadah. Yang religius gitu ya. Religius. Gue sih ngeliatnya sekilas begitu ya. Cuman gue emang belum lihat filmnya gitu kan. Terus kenapa bisa ada perselingkuhan dalam keluarga sendiri? Nah, dari sudut pandang orang tua juga sebenarnya serba salah kan. Dia mau marah gitu kan, itu anaknya dua-duanya. Iya benar. Mau marah itu adik sendiri kan gitu. Itu kan dilematik gitu kan di satu sisi. Cuman di satu sisi ya itu kan nggak boleh ya. Di satu sisi kita memang harus menjaga hubungan keluarga itu yang memang harmonis. Ya entah itu keluarga yang masuk ke dalam gitu kan, ya itu hubungannya tidak sah kan. Iya benar. Gitu. Yang gue lihat sih begitu sih Bang. Ya sama sih, berarti yang gue lihat juga sama gitu loh. Bahwasanya itu dalam satu rumah itu ada suami istri dan adiknya dan keluarganya yang lain. Tapi gue nggak tahu ini karena kan belum nonton ya. Ini keluarga dari istrinya atau keluarga dari suaminya. Tapi yang gue tahu kayaknya yang selingkuh kan si suaminya. Ya berarti keluarga si istri gitu kan. Dari istri. Keluarga si istri. Nah keluarga si istri ini mungkin punya adik kali ya. Dan kemudian dia selingkuh sama si kakak iparnya. Kakak ipar. Ya, yang gue tahu sih kayak gitu. Kalau dari trailernya ya. Nah, ini menarik nih An, untuk kita bahas secara psikologis nih. Psikisnya orang nih. Karena nggak kasus yang nyata aja ada sempat viral itu bahwasannya ya bukan ngomongin orang ya, tapi lo inget nggak bahwasannya ada mertua sama menantunya. Mertuanya perempuan. Dulu. Itu gila sih. Iya kan? Gila. Ini menurut lo kenapa nih? Ini sama nih maksudnya gini. Sorry ya, gue nggak mengerucut kepada satu agama ya.
atau Islam doang gitu, kita sebagai seorang Muslim gitu. Tapi setiap agama pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Betul. Karena dalam agama itu kuncinya cuma satu, semua akan sama, hidup damai atau living harmony. Iya kan? Nah, oke, ini orang Muslim, di mana yang kita itu kenapa perempuan sampai dikasih hijab atau pembatas? Bahwasanya supaya tidak terlihat auratnya. Kalau emang otak ngeres ya ngeres aja. Mau dia mau tertutup hijab kayak apa, kalau ngeliat perempuan ngeres aja. Menurut gue sih gitu. Itu kalau laki-laki. Mungkin perempuan pun juga sama. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Gue nggak tahu nih. Ini kalau menurut gue memang kelainan. Satu kelainan, kedua adalah bagaimana penerimaan diri dan tahu diri aja. Dan kita satu lagi juga gini, balik lagi ya ke iman iman dan takwa ya. Itu setiap agama mungkin sama lah, iman gitu loh. Tapi takwa mungkin di Islam, tapi kalau yang lain gue iman lah ya intinya. Kalau menurut gue gitu. Ini sudut pandang gue. Sudut pandang lo. Nah, kalau sudut pandang lo deh, gue mau tahu nih. Iya, gue sih gini. Sebelum gue nanya lo, Ben. Ini opini aja bang ya. Ya kita sebagai lelaki kan kita sama-sama tahu lah ya. Kita kan sebenarnya punya hasrat yang memang terhadap wanita itu physically dan visually itu lebih tinggi daripada wanita. Ya kan? Lu merasa kalau Tuhan itu emang ngasih nafsu terhadap visual ya, itu tuh lebih tinggi. Dan juga memang semuanya begitu ya. Ayam aja gitu ya, mereka mesti berantem dulu nih untuk dapetin wanita kan. Mereka yang ngejar, betinanya nungguin. Kucing juga begitu kan, serigala juga begitu. Nah, manusia secara harafiah seperti itu bang. Ya kan? Ngelobi, tapi bahasanya ngelobi. Dia memang hasratlinya memang dia itu ya cowok itu pengen mempunyai banyak wanita secara harafiah. Sama kayak naluri binatang ya. Itu harafiah, mereka pengen punya banyak wanita gitu kan. Tapi kan di satu sisi ya Tuhan ngasih kita controlling akal yang lebih tinggi. Gitu kan dibandingin perasaan. Nah, kita diuji untuk mengontrol itu gitu kan. Kontrol itu. Lu mau suka sama siapapun ya, sama mertua lu, sama adik ipar lu, suka sama tetangga lu yang cantik segala macam, ya itu harafiah lu seneng di situ. Visualnya memang menangkap memang lebih keindahan itu secara visual dan memang harafiah gitu kan. Nah, cuman kan kita dikasih akal, dikasih norma untuk menjaga itu kan. Gitu ya. Jadi sebenarnya bukan sakit sih, Bang. Mungkin itu memang kelemahan dari sisi controlling aja sih. Gitu kan. Makanya waktu itu gue lihat satu adegan gitu ya, yang sebenarnya cowoknya ini suaminya gitu ya. Dia itu melihat adik iparnya itu mungkin lagi tidak pakai hijab. Ataupun ini di film apa nih? Film lain atau film ini? Bukan. Di film ini. Ini berarti trailer ya? Iya, cuplikan aja. Jadi dia lihat ada satu scene gitu ya, yang memang tadinya tertutup, tiba-tiba kok seksi ya gitu. Mungkin si adik iparnya cewek ya. Iya. Kok Goda. seksi ya segala macam. Kok tipe gua ya, mungkin kok putih ya segala macam. Nah, saat itu kan ya memang di satu sisi ya pasti cowok secara harafiah kan pasti pengen melihat kan, pengen menikmati kan pandangannya gitu kan. Cuman ya controllingnya sih bang, kalau lu nggak bisa kontrol itu ya terjadilah seperti itu gitu kan. Jadinya menyalahi ya norma sih menurut gua ya, norma sosial yang ada dan norma agama. Lu nggak boleh ada ipar, ya mungkin lu nikahin dulu mungkin ya. Iya, tapi ya maksudnya tetap aja, maksudnya ya ini adik, kecuali kalau turun ranjang ya. Nah, ya kalau misalkan bisa, misalnya atau enggak lu poligami. Kalau poligami gue nggak tahu deh hukumnya. Hukumnya kalau adik kakak. Nah, gue juga nggak tahu sih. Iya, kayaknya nggak ada. Iya, setahu gue tuh, yang gue tahu ya kalaupun kayak gitu tuh sama kayak ini cerita Nabi ya. Utsman bin Affan, sahabat Nabi itu nikah sama anaknya Rasul yang pertama, tapi meninggal. Nah, turun ranjang ke anaknya Rasul, perempuan yang satunya lagi. Nah, itu nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Tapi menikahi kakak dan adik kita nggak tahu ya. Nggak tahu, setahu gue nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Balik lagi ke topik yang tadi tuh. Memang benar sih, kontrol. Kita tuh memang secara visual kita melihat sesuatu untuk langsung masuk ke dalam pikiran lalu ke hati kan. Nah, memang bagaimana cara kita mengontrol. Ya, dan laki-laki yang biasanya ngejar gitu kan,
ini pun juga kadang-kadang ini kan nggak mesti dia yang ngejar juga, kadang sama ini nih. Iya, yang menggoda ini kadang-kadang juga dari sini. Iman bobol juga ya. Nah iya, nah ini nih yang repot. Maksudnya tapi memang benar. Ya kita tuh paling tidak kita harus paham tentang norma-norma dalam keluarga maupun di lingkungan juga. Di luar ataupun di dalam gitu loh. Betul. Nah, jadi wah iya nih ternyata adiknya cakep nih. Iya. Wah ternyata naudzubillah min dalik ya. Emaknya cakep nih. Kayak yang terjadi di situ ataupun wah ini kaya nih. Ini kan biasanya jadi persoalan. Bokapnya ganteng nih bisa jadi kan. Bokapnya ganteng nih, bokapnya kaya nih kan gitu kan. Nah, sebenarnya memang benar bagaimana caranya kita itu untuk kontrol. Kontrol ya kita paham gitu loh. Kita nggak mengikuti hawa nafsu gitu loh. Ya nafsu kalau diikuti mah nggak ada habisnya. Karena sebenarnya yang gue tahu ya, kalau dalam Islam tuh gini, setan dan juga hawa nafsu itu tingkatannya tinggian hawa nafsu. 7 kali lipat lebih tinggi. Setan cuman bisikin, hawa nafsunya kenceng. Dia bisa lebih tinggi nih. Nah, itu akhirnya makanya banyak dibilang istilahnya gini, manusia lebih kejam daripada iblis. Nah itu maksudnya di situ. Tapi gue menarik sih bang, tadi tuh yang lo bilang nggak cuman yang sisi sini yang ngejar, sisi ini juga ngejar. Nah gue coba komentari sisi ininya bang ya. Ini gue komentar. Sabar dulu Ben ya. Sebelum kita bahas fighting nih asik. Nah jangan lamun Ben, ntar yang fighting di otaknya nih. Nah kalau sisi sininya menurut gue ya bang, sisi ibaratnya wanitanya, satu sisi wanita itu kan dicoba dengan pengharapan apa namanya ya mungkin dari naluri lah ya. Naluri itu mereka pengen bergantung, dia pengen diayomi, dia pengen dinafkahi, gitu, pengen diayomi lah intinya. Nah saat dia tidak dapat itu dari siapapun, dia akan nyari kan bang. Nah saat ketemu nih misalnya cowok yang mungkin nafkahnya cukup, ya kan, mungkin perhatiannya cukup, segala macam, dan dikasih apa yang dia mau, ya kan, dia kan misalnya suka apa sih, kalau cowok kan sukanya zaman dulu, zaman SMA, zaman kuliah kan maunya kan games ya, PS5 atau apa, no, cewek kan skincare kayak gitu kan, dibeliin skincare, diperhatiin, lu mau ke mall mau baju apa sih, baju lu bagus, dikasih segala macam, ibaratnya kan dia butuh sosok yang memang apa namanya mengayomi. Nah itu goyang juga bang. Iya sih. Itu breakthrough norma sosial juga tuh. Ini jadi kayak ingat ini bahas yang cowok stalker itu. Iya. Jadi kalau misalkan baper repot gitu loh. Repot. Iya. Memang itu nggak bisa. Jadi memang gini sih Yan. Memang kita tuh sama-sama sadar sih sebenarnya. Kalau menurut gua memang kita tuh sama-sama sadar bahwasanya setiap manusia itu punya batas gitu loh antara diri kita dengan orang lain. Kita udah ada, misalnya udah ada pasangan nih. Ya kalau kita ngomong dong baik. Kalau kita ngelihat yang lain gitu loh, ya jangan gampang tergoda. Sama juga sebaliknya, yang sono juga ngelihatnya juga, waduh, jangan tergoda juga. Gua sih cowok juga jangan perhatian ya. Saya sih yang tadi gimana tuh? Sorry. Ini biar lebih enak. Menurut saya sih yang kayak sekejadian kayak tadi itu menurut cewek yang salah. Kenapa itu? Ya ente bilang kan pakai jilbab, tiba-tiba buka jilbab seksi depan mertua ipar ya kan. Nah, tergantung ceweknya. Kalau cewek menggoda kan biasanya kan kalau itu kan kayak kucing kasih tulang. Kucing laki mau kan, jadi daging. Nah, itu kan cewek yang goda. Nah, itu salah ceweknya dong. Kalau ceweknya tahu cewek jual mahal, oh gini tutup kayak gini, ya bisa nggak kejadian. Kalau cewek yang ngeladenin ya kejadian, ternyata. Cuma kasusnya kemarin tuh nggak gitu Ben. Oh, ya udah nonton. Jangan spoiler. Sebenarnya dia tuh nggak sengaja. Jadi sengaja. lu tinggal malam-malam nih, lu ngambil minum, ya kan tidur kan misalnya pakai tank top kan. Ya maksudnya ada kakang gitu misalnya gitu ya kan. Jadi ketidaksengajaan itu kok membuat benih-benih gitu kan. Kayak wah gila ya gitu kasusnya. Nah kalau gue gini, oke nih menarik nih sebenarnya. Tapi kalau gue balik lagi ya kalau dari sisi psikis ya, memang kalau dikaitkan dikorelasikan dengan agama kadang-kadang agak susah. Kalau memang kita harus sangat-sangat digabungin gitu loh. Mungkin secara mental orang melihat, wah iya ini seksi apa, kan? Tapi bagaimana caranya kita menahan nih?
Nah, itu kan sama-sama menahan nih. Cowok kan. Iya kan? Ketika engkau melihat perempuan di luar sana, maka berkumpullah engkau dengan istrimu. Gitu loh, dengan istri-istrimu gitu loh. Jadi ini gimana cara kita ngontrol? Sih sebenarnya. Dan satu hal lagi juga gini. Sebenarnya nggak ada nih kecelakaan. Iya. Yang ada itu hanyalah kehendak. Dan bagaimana caranya kita memilih takdir kita. Lo mau takdirnya mana? Kalau gue lakuin, gue punya resiko nih. Berarti otak, akal dan pikiran kita ketika dirahmati sama Tuhan tuh, ya kita gunakan dengan baik. Kalau ini gue terusin, berarti gue masuk ke takdir yang ini. Itu maksudnya buat mikir ya. Menurut gue kalau dari sisi agama ya, tapi kalau dari secara psikis, gue di situ ya kayak, ya lu harus bisa kontrol diri lo aja. Berarti MBA itu bukan kecelakaan ya? NBA ya kalau menurut gua ketabrak hamil nggak ada ya? Enggak. Ya sekarang gini aja, kalau lo tahu itu sesuatu yang dilarang, kenapa lo lakuin? Iya sih, gitu loh. Setuju sih. Iya, ya walaupun ya maksudnya gini, walaupun daun jatuh itu sudah kehendak Tuhan gitu loh. Tapi kan tetap kita tuh yang memilih takdir kita sebenarnya. Iya sih. Nah, trikinya di situ tuh. Agak susah ya. Jadi kita harus pintar-pintar membedakan di sini. Gitu loh. Ya kita kalau mau misalkan kita mau selamat, ya kita harus tahu dong. Kita juga harus mikir resiko dong di depan sih. Gitu loh. Kita tuh nggak cuman menyesal di kemudian hari, tapi kita juga harus memikirkan ntar terjadi seperti ini. Ya kita harus menyesal dulu. Lo siap tanggung nggak ini? Gitu loh. Wah ternyata bapaknya ini apa namanya tukang jagal. Ngeri juga ya. Iya kayak gitu loh. Kayak gini. Iya. Nah itu Yan maksud gua. Kalau gua sih berpikirnya ke sana gitu loh. Jadi antara agama dan psikis, gue untuk secara penggabungan korelasinya ini, yang di sini yang gue nggak ketemu nih sebenarnya. Oke, benar-benar. Karena antara ketuhanan yang dimana yang ajaib, yang goib itu, yang kita nggak pernah bisa duga. Tapi kalau di psikis ini memang eksak gitu loh. Iya. Eksak gitu loh. Jadi logika gitu loh. Nah itu yang gua ketemu. Jadi ya satu-satunya cara untuk menghindari hal itu ya kita menyadari. Kita sadar akan diri kita. Salah satu walaupun walaupun terus kita yang dibeli ibaratnya. Wah lihat telanjang lah ibaratnya. Ini buka baju lah apa gitu. Ya kalau iman lo kuat, lo sadar dengan diri lo tahu resikonya. Ya lo bisa menahan hawa nafsu lo, memanfaatkan nafsu lo dengan sebaik-baiknya, nggak akan terjadi. Oke. Kalau menurut gue sih situ. Gue penasaran nih, gue tadi statementnya dia bagus juga nih. Kenapa lu anggap yang salah tuh cewek? Yang cewek. Ya kan goda. Menggoda? Kalau cewek nggak menggoda kan jual mahal. Misalnya, jadi ini nggak boleh ya. Ini kita ketahuan sama kakak ini di gosip gini. Macam gitu kan takut cowoknya. Takut cowoknya. Iya. Mas Heri, sorry, itu menit keberapa? 22. Oke. Tapi kan lo belum nonton, Ben. Ini kan baru asumsi aja. Iya. Gue mau kebaca aja ini kayak cewek gue aja. Soalnya ini trailernya. Oke, dari trailernya ya. Itulah teknik marketingnya mungkin. Jadi saya bilang beda. Suka ketipu sama trailer. Iya, itulah teknik marketing. Siapa tahu dari situ memang yang bikin wah rame nih. Iya, cowok kalau dikasih ikan asin demen nih. Iya. Ikan asin. Iya. Ikan asin. Ini kayaknya kita sebagai ini nih sudut pandang yang dimana kita belum nonton. Nah, ya. Bagaimana kalau menurut lo? Balik lagi kita yang tadi nih. Kalau menurut lo yang paling inti deh menghindari hal ini. Lu dulu, Ben. Emang hindarinya udah mau keluar penting. Kadang-kadang bagus ini. Oke. Pikirannya gue. Gue juga harus juga iman juga. Jaga iman ya. Astagfirullahaladzim. Satu. Astagfirullahaladzim begini ya. Kalau ceweknya nggak gila-gila gitu, bilang, dia malu gitu. Terus yang jauh gitu, ya kan. Kalau misalnya deket ini, aduh. Ya enak nih gitu kan, Pan Murim gitu contohnya, ya kan kalau yang ngerti. Ya kalau dia menggoda kan, bisa ngobrol asik gitu, seksi gini. Ya kan walaupun dia imannya kuat jadi setan bisikin. Aminnya nggak kuat ya. Kalau dinikmatin mah ya iya. Itu contohnya ya kan. Iya, imannya kuat tapi aminnya nggak kuat ya. Berarti kalau dinikmatin ya. Kalau kita maksudnya gini melotot terus gitu kan. Masya Allah rezeki gitu kan. Jangan dapetin astagfirullahaladzim gitu. Ya itu ya oke itu dari Benny ya. Iya. Nah ini lo ya nih intinya nih. Ya paling gini sih Bang,
kita sebagai insan manusia nih, laki ataupun wanita harus tahu capability dan kapasitas nafsu kita sepenuhnya. Dan kita harus tahu maksudnya apa sih yang men-trigger kita untuk nafsu. Kadang-kadang bedain nafsu sama cinta tuh agak tipis ya, Bang. Wah, itu mah bedanya tipis banget. Nafsu sama cinta tuh agak tipis. Tipis ya. Saat lu jatuh cinta ke cewek, lu nggak tahu nih maksudnya apakah lu itu cinta, apakah itu nafsu. Iya, benar. Kadang-kadang cuma kagum doang. Kagum doang gitu. Atau ke trigger juga bisa ya? Nah, itu ada penelitiannya, Bang. Maksudnya hormon lu naik semua, dopamin lu naik semua kalau melihat sesuatu yang lu kagumin gitu. Dan memang kita nggak bisa hindarin gitu ya. Bagi lelaki, wanita itu salah satu cobaan terberat ya, Bang ya. Dunia inilah intinya yang dikasih Tuhan, memang itu cobaan yang perhiasan dunia gitu, yang harus kita kontrol gitu ya. Saat kita tahu itu, kita bisa kontrol itu, kita tahu capability kita nih untuk mengendalikan itu gitu. Nah, memang tugasnya awal itu kita mengendalikan gitu ya, dan kita melawan hawa nafsu itu yang memang yang nanti kalau misalnya kita bablasan bisa ditunggangi oleh setan. Gitu, semua hawa nafsu, Bang, ketakutan, egoisme gitu kan. Ya, setan itu kan tingginya tuh keangkuhan ya, Bang ya. Tapi lust juga bahaya juga nih. Gitu kan, hawa nafsu nih. Nah, itu dari sisi cowoknya. Nah, dari sisi ceweknya juga pasti digoda, Bang. Oleh harta pasti kan, kenyamanan gitu kan, gantungan hidup gitu kan. Itu pasti digoda. Nah, cewek juga harus mengontrol itu gitu. Apa sih kebutuhan harafiahnya dia gitu kan. Dan cowok juga harus tahu kebutuhan harafiahnya dia itu apa gitu. Kalau cuma mengikuti hawa nafsu, nah mudorotnya lebih besar gitu kan. Ya sama, itu kan lo tergoda gitu ya sama cewek-cewek misalnya open BO open BO gitu kan. Tapi kan lo lihat mudorotnya gitu, Bang. Lo lihat konsekuensinya lo melakukan itu apa, misalnya HIV apapun itu kan lo mikirin nih, Bang. Lo punya otak kan buat mikir kan. Hamil lah segala macam itu mudorot. Sama aja kayak lo makan narkoba kan. Lo enak nih sebentar tapi kan jangka panjang gitu. Resikonya ada. Saat dia tidak bisa mempertimbangkan itu dan dikendalikan oleh hawa nafsu, jadilah seperti itu. Dia kan merusak segalanya, Bang. Dia punya keluarga nih, punya anak gitu kan, punya istri yang baik gitu kan, gak macem-macem segala macem. Dia terlena sama satu hubungan yang complicated, yang merusak segalanya gitu, yang sudah dia bangun. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan pasti mengecewakan orang, menyakiti hati orang gitu segala macam, dan membuat dosa kan. Nah, ujung-ujungnya udah tenggelam terus. Ya menurut gua saat itu ya dia harusnya buru-buruan tobat ya, minta maaf dan segala macam. Dari sisi ceweknya juga, kalau dia itu tahu salah gitu ya, tahu itu ya perbaikin gitu, itu keluarganya dia sendiri. Ya mungkin bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan, gue nggak tahu ya. Cuma di satu sisi ya, saat lo tahu itu salah gitu, lo tahu dulu lo itu salah gitu. Kan yang susah tuh ya, lo tahu itu salah, tapi lo nggak mau ngaku salah karena egois. Gitu. Lo tahu nih nyakitin kakak lo gitu ya, tapi lo nyari-nyari masalah, Bang. Kakak lu suka dibanding-bandingin nih. Lu punya baju bagus, gua nggak punya. Semua masalah yang lu unek-unek, tapi efeknya adalah negatif ke diri lu sendiri gitu. Ngancurin hubungan lu sama ibu lu, sama sama keluarga lu, sama kakak lu segala macam. Nah, ujung-ujungnya lebih dalam lagi curangnya. Gitu kan. 27 ya. Siap. Paling gitu sih. Intinya ya sadar kalau kita sebagai manusia kita harus ada something yang kita kontrol, mau cewek mau cowok gitu ya. Nah, tugas kita adalah mengontrol itu di dunia ini, dan itu berupa cobaan. Gitu ya. Istri lo ada cobaan, anak lo ada cobaan, dan diri lo sendiri harus ada cobaan. Berarti sih intinya dari obrolan kita sih tetap sama ya. Sama. Sadar dan kita kontrol gitu. Dan kita juga satu di situ bagaimana kita beriman kayak katanya gini. Bagaimana sih menjadi manusia yang baik, berusaha lebih baik atau menjadi orang yang baik? Ya istilahnya ya kita harus mengikuti aturan. Iya, gitu. norma. Iya. Agama, sosial. Harus mengikuti itu. Gitu. Kalau kita nggak mengikuti semaunya sendiri, ya nggak bisa lah hidup aja punya aturan. Masa kita nggak punya aturan kan gitu ya. Ya konklusinya mungkin kayak gitu lah ya. Ben, lu ada tambahan nggak? Tambahannya, Ben? Gitu doang deh kayaknya. Gitu deh. Oh, dia lagi mikirin nih gimana caranya besok gua nonton nih. Gua kayaknya penasaran nih. Nonton yuk. Sebenarnya kita promoin juga ya. Promoin juga. Tapi penasaran loh. Sambil pansos. Benar-benar. Iya, orang pada gimana gitu ya. Banyak. Di netizen banyak ngomongin tentang ini, film ini, kayak penasaran. Tapi cewek-cewek paranoid.
kadang-kadang. Berarti kayak gimana? Iya, kalau misalnya dia punya ada cewek kan jadinya Oh iya. sampai nih nebeng nanti adik-adik mau nebeng kepala kakaknya nggak boleh diusir. Overthinking kayaknya. Udah lu pergi aja lu kosain lu gitu kayak gitu kan. Akhirnya overthinking ya. Iya, padahal adiknya juga. Tapi film ini buat pelajaran juga sih. Iya, maksudnya di sisi lain buat pelajaran juga iya, maksudnya kita juga apa namanya? Iya, pelajaran untuk pelajaran juga diri kita dan ini sekitar. kisah nyata soalnya juga ada kayak gini ada. Intinya sih iman dan takwa dan norma deh. Gitu aja. Kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, orang-orang yang bermanfaat dan kita tahu resiko ke depan. Apa konsekuensi yang kita mau ambil. Nah, itu yang penting sih di situ. Kalau menurut gua. Itu konsekuensi di dunia aja udah berat, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Serem coy. Nah, itu kalau misalkan kita berbuat dosa nih, ini hukum di dunianya juga ada ya, gitu. Takutnya itu ya gue nggak tahu ya seperti apa hukum di dunianya ya. Tapi takutnya itu akan ke anak-anak kita apa segala macam, itu yang ngeri gitu loh. Bang, lo tau gak ini bahasan beda ya? Lo tau gak yang Polwan itu yang suaminya main judi online? Oh, yang dibakar. Yang dibakar. Iya, maksud gue bakar ya. Iya, maksud gue itu tragis. Tapi ya itu complicated sih sebenarnya. Kok bisa tega-teganya gitu kan? Juga sangat emosi banget kali itu. Iya, sampai emosi gitu kan. Gue sebenarnya pengen bahas itu Yan, tapi gue agak takut sih. Iya. Karena kayaknya itu agak sensitif. Sensitif. Iya. Ya next lah kita cari pembahasan lagi yang lebih menarik. Dan untuk kali ini kita sudahi dulu. Dan next di Ngobrol Ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang membahas tentang kehidupan yang ajaib. Benny, kita mulai bahas soal cinta. Cinta hanya tipuan semata, nikmatan semu, kadang rajin berusaha. PDKT-nya KT-KT, ngajak ini pergi nongkrong ke kafe sebulan, 2 bulan si hatinya pas gue tembak udah terima, asik gile. Dari mata turun ke hati, ku melihat wanita memikat hati. Asik. Kalau kita pagi selalu minum kopi, depan gua ada wanita berbarang Novi. Oh, ini kita tekitiu. Udah kayak gini habis aja dulu ya. Thank you Yan. Ini kita nggak di LL Butik fashion designer dulu karena ya lagi keluarganya lagi ada acara. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi.